Saya Muhammad Fadil Bari. Saya akan menjelaskan pengembangan produk digital dan layanan digital Muntun. Saya Nika Purnamasari. Saya akan membahas tentang CNN digital yang dilakukan Muntun kepada pemainnya dan fansnya. Halo, aku Betty. Aku bagian admin yang bakal bawa tentang etika dan tanggung jawab yang diterapkan Muntun sebagai perusahaan global. Nah, di sini kita akan masuk dalam segmen pertama dengan narasumber pertama. Di sini kita akan membahas tentang layanan dan produk yang dikembangkan di Muntun ini. Apa sih yang membuat game Mobile Legends Bang Bang ini menjadi game terbesar bukan hanya di Indonesia ataupun Asia Tenggara, bahkan sampai ke penjuru dunia? Nah, di dalam Muntun sendiri membuat satu pengembangan produk digital atau beberapa pengembangan produk digital. Seperti satu itu ada di pengembangan game atau update game. Jadi pengembangan game atau update game ini bertujuan agar para player di Mobile Legends tidak bosan atau game menjadi tidak monoton. Jadi Muntun membuat beberapa fitur seperti penambahan hero atau pembuatan skin baru penambahan mode seperti mode arcade atau mode magic chess yang dapat dimainkan oleh player yang mungkin tidak suka beberapa fitur di Mobile Legends, tetapi dia bisa memainkan fitur yang lainnya. Nah, selain penambahan update di game Mobile Legends sendiri, Muntun juga membuat seperti kustomisasi item. Nah, kustomisasi item ini adalah Muntun menciptakan beberapa item khusus seperti kolaborasi item, kolaborasi skin, dan kolaborasi hero juga. Nah, selanjutnya Muntun juga membuat Starlight member ini di mana para pemain melakukan pembayaran untuk berlangganan Starlight. Jadi jika player berlangganan Starlight, player tersebut akan mendapatkan reward khusus tentunya di dalam Starlight member itu, seperti border khusus, pin khusus Starlight, dan beberapa item yang mungkin hanya didapatkan saat berlangganan Starlight member. Wah, ternyata banyak sekali ya produk-produk yang ditawarkan Muntun ini kepada player-playernya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nih layanan apa saja yang disediakan Muntun untuk para player-playernya yang sudah pro mungkin atau masih pemulanya. Selanjutnya kita masuk di pengembangan layanan digital. Di pengembangan layanan digital ini, Muntun atau Mobile Legends membuat beberapa strategi atau taktik, yaitu membuat beberapa kompetisi dimulai dari berbasis pemain normal, berbasis pro player tapi dalam tingkat nasional, dan tingkat internasional. Nah, kita masuk di strategi pertama Muntun, yaitu membuat MCL atau Mobile Legends Champion League. Nah, Mobile Legends Champion League ini ditujukan untuk para pemain Mobile Legends yang diadakan setiap 1 minggu sekali. Nah, di mana jika para pemain Mobile Legends ini dapat memenangkan turnamen tersebut, mereka akan mendapat beberapa reward seperti skin atau item di dalam game. Yang kedua ada MPL atau Mobile Legends Professional League. Nah, MPL ini ditujukan oleh para player yang pro atau pro player bertingkat nasional. Jadi di dalam MPL ini beberapa tim yang ikut itu harus dari masing-masing negara. Misalnya Indonesia, ya di negara Indonesia saja gitu. Nah, selanjutnya di tingkat internasional. Di tingkat internasional, Mobile Legends membuat satu kompetisi yang sangat besar, yaitu M-Series atau M-World. Nah, M-Series sendiri sudah diadakan sampai tahun ini sebanyak 7 kali. Ya, di tahun ini mungkin digelar ke-7 kali. M-Series ini diikuti oleh seluruh negara-negara di dunia, baik Eropa, Asia, atau Asia Timur. Nah, selanjutnya Muntun juga berkolaborasi dengan beberapa platform streaming digital atau platform media sosial seperti Facebook Gaming, YouTube, Instagram, Nimo TV, dan TikTok. Nah, Muntun sendiri
memakai strategi ini agar mereka bisa mengembangkan kepopuleran game mereka di segala tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, Muntun juga membuat community apps atau komunitas Mobile Legends, tetapi di dalam web atau aplikasi. Nah, salah satunya ialah Community Hero MLBB yang bisa ditemukan oleh setiap daerah. Misalnya Community Hero MLBB di Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Nah, tujuan Muntun membuat strategi ini ialah dengan agar bisa setiap daerah itu bisa menunjukkan kreativitas dalam bermain game Mobile Legends. Wah, ternyata banyak sekali ya layanan yang ditawarkan Muntun ini, tidak kalah dari produknya yang ditawarkan. Bukan hanya untuk pro player saja, tapi untuk player pemula juga banyak ya yang ditawarkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk di segmen kedua, yaitu tentang CRM atau Customer Relationship Manager. Nah, di sini kita akan masuk ke segmen kedua yang akan membahas tentang CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di sini kita dengan narasumber yang kedua yang akan membahas tentang CRM dalam perusahaan Muntun. Nah, saya ingin bertanya, di dalam perusahaan Muntun ini apa yang diberikan Muntun supaya player-playernya itu menjadi loyal kepada perusahaan ini dan membuat player-player ini menjadi mempunyai Muntun itu? Apa yang dibuat Muntun sehingga player menjadi seperti itu? Nah, ini bagian yang menarik banget kan. Mobile Legends itu punya komunitas yang sangat besar dan aktif. Muntun menggunakan pendekatan lewat CRM digital, yaitu mengelola pendekatan menggunakan teknologi. Contohnya mereka kan ada MLBB Event Camp yang dimana tempat berkumpulnya para influencer dan content creator untuk berkolaborasi langsung sama Muntun. Dan mereka juga punya komunitas event yang bernama MPL Event Fest, di mana event ini disiarkan secara online dan dihubungkan dengan para fans player Mobile Legends-nya. Dan Muntun juga aktif banget di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Discord. Mereka nggak cuma promosi, tapi juga dengerin feedback para pemain lewat komentar dan forum diskusi. Jadi komunitas itu menjadi kekuatan utama Muntun ya, yang membuat mereka menjadi sebesar itu sampai sekarang. Iya, bener banget. Muntun sadar bahwa keberhasilan suatu game bukan dari produknya, tapi dari loyalitas komunitasnya. Mereka pakai data interaksi buat ngatur event personalisasi, kirim notifikasi hadiah, dan promo khusus dengan kebiasaan bermain para usernya. Wah, berarti Muntun ini bukan hanya memikirkan tentang popularitasnya saja ya, tetapi juga memikirkan tentang kesenangan para player-playernya juga. Tapi di balik kepopularitas Muntun ini, Muntun juga harus menerapkan tentang etika dan tanggung jawab bagi para playernya. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika dan tanggung jawab bagi Muntun untuk para playernya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di segmen terakhir, yaitu segmen yang tidak kalah penting bagi perusahaan bisnis digital di zaman sekarang. Nah, apa sih etika dan tanggung jawab di Muntun itu menurut Melly? Oke, jadi karena Mobile Legends punya jutaan pemain dari berbagai negara, Muntun punya tanggung jawab besar dalam menjaga etika digital dan keamanan pengguna. Selain itu, mereka aktif menindak perilaku negatif seperti cheating dan toxic chat. Jadi pemain yang melakukan hal tersebut bisa kena ban otomatis. Tujuannya jelas biar ekosistem e-sport ini tetap sehat, kompetitif, dan beretika. Berarti mereka nggak cuma mikir keuntungan juga bagi perusahaan mereka ya, mereka juga memikirkan tentang tanggung jawab yang harus mereka terapkan di digitalnya. Iya benar, etika digital ini penting banget buat Muntun sebagai perusahaan global. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa game Mobile Legends Campaign ini bukan hanya mengutamakan tentang popularitas ataupun hanya keseruan saja, tetapi dia mencakup 3 aspek, yaitu pengembangan produk, hubungan antara pemain, dan juga etika dan tanggung
karena inovasi digital yang terus berkembang dari masa ke masa. Saya juga mau berterima kasih kepada 3 narasumber yang sudah menemani saya hari ini, dan materi-materi yang sangat bermanfaat yang mungkin bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya untuk seluruh saja, mungkin dapat